Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu faqadnahu bima kanu yaksibun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama warasatul anbiya. Hadratil kiram, kepada beliau sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarul Al-Mujtaba, yang kami taati Ibunya Sofatul Ummah sebagai penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Dilan Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ulama Banan Pusat Losari Pelosok Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasrikul Latif Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Surya Jasani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah from Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama, marilah kita panjatkan tak lupa kami hormati segenap pengurus otonom di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semua yang tidak terhingga banyaknya. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul utma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tidak lupa syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau
sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang senantiasa membimbing kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala menciptakan manusia ini makhluk yang paling mulia. Segala sesuatu lainnya Allah Ta'ala itu dinamakan alam. Segala sesuatu lainnya Allah Ta'ala dinamakan alam. Ini ada di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Semua alam itu ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hak Allah. Alam itu bermacam-macam jenisnya. Alam benda umpamanya batu, tanah, besi, perak, emas, timah, dan lain-lain. Alam tumbuh-tumbuhan umpamanya pohon kelapa, bambu, pohon jati, padi, jagung, dan lain-lain. Alam hayawan umpamanya kuda, unta, kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Alam syahadah, yaitu semua alam yang dapat diketahui dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan lidah, dengan tangan. Sedangkan alam gaib, yaitu alam yang tidak bisa diketahui dengan alat-alat panca indera. Akan tetapi sebaik-baik alam, semulia-mulia alam itu ialah alam manusia. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Dan semulia-mulia manusia itu para nabi. Ini diterangkan dalam surat Maryam ayat 57. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Nabi yang pertama ialah Nabiullah Adam alaihissalam, dan nabi yang akhir ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diterangkan dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalur Rasul Adam wa akhiruhu Muhammad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalnya Rasul ialah Adam dan akhirnya para Rasul ialah Muhammad. Nabi yang pertama adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam ini menerima beberapa gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu gelarnya Adam Sofiyullah,
Innallaha astafa Adam. Surat Al-Isra ayat 33. Sesungguhnya Allah memilih Adam. Yang nomor 2, khalifatul fil ardi. Khalifatul fil ardi, khalifah di bumi. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang nomor 3, ilmu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Surat Al-Baqarah ayat 31. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Itu diantara gelar Nabiullah Adam alaihissalam. Para malaikat sujud kepada Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis menjadi kufur akibat tidak sujud kepada Adam. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafir. Kecuali iblis menolak, takabur, adalah termasuk orang kafir. Adam sebelum masuk surga oleh Allah Ta'ala dianugerahi seorang istri. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Surat Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamlah olehmu dan istrimu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamlah olehmu dan istrimu di dalam surga itu. Adam dan istrinya diberi kemerdekaan menikmati segala makanan yang ada di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah segala makanan yang banyak dan yang baik di mana saja kamu sukai. Demi untuk menjaga kemuliaan Adam dan istrinya, dilarang mendekati pohon larangan. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Dan janganlah kamu dekati pohon itu. Bila mendekatinya, kedua-duanya bisa dolim. Fatakuna minal zalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Akan tetapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, Adam dan istrinya digelincirkan oleh syaitan. Fazallahuma syaitanu anha, maka lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga. Adam dan istrinya dikeluarkan dalam keadaan semula. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi, maka dikeluarkanlah keduanya dari keadaan semula yang ada padanya. Adam dan istrinya diperintah turun dari langit dunia
ke bumi. Wa qulna bitu, dan kami berfirman, turunlah kamu. Kemudian setelah turun, sebagian menjadi musuh terhadap yang lain. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian kamu menjadi musuh terhadap yang lain. Dan semuanya bertempat kediaman di bumi. Walakum fil ardi mustaqorrun wa mata'un ilahi, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan-kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Adam dan istrinya sebelum turun dari surga ke bumi, mereka bertobat dan telah diterima taubatnya. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua berkata Adam dan istrinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni diri kami dan memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Setelah Adam dan istrinya bersih dari dosa, barulah keduanya turun ke bumi. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqorrun wa mata'un ilahi. Al-A'raf ayat 24. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di bumi sampai batas waktu yang ditentukan. Begitu tingginya kedudukan Adam, akan tetapi hanyalah satu kesalahan bisa jatuhlah martabatnya, kena godaan iblis laknatullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia, yang diciptakan pertama adalah alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, gunung, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi oleh Allah Ta'ala diciptakan dalam waktu 6 hari atau masa, sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa, apabila menghendaki sesuatu maka jadilah apa yang diinginkan. Demikianlah, hanya dalam beberapa hari saja proses penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini sudah berarti jutaan tahun bagi manusia. Tidak heran jika ilmuwan-ilmuwan itu menemukan fosil-fosil yang usianya jutaan tahun. Sesudah penciptaan langit dan bumi, maka Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama malaikat.
diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk patuh senantiasa berbakti kepada Allah, sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri, yaitu alam gaib. Allah Ta'ala menciptakan jin, iblis, dari api yang sangat panas. Jin ada yang patuh, ada yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka, tidak ada kebaikannya sama sekali. Pekerjaannya itu menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lubang dosa. Permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat dikabulkan oleh Allah, sebab dahulu iblis adalah makhluk yang pernah patuh kepada Allah. Jadi perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah sebagai balasan bagi kebaikannya di masa lalu sebelum diciptakan Adam. Setelah Adam diciptakan, iblis menjadi makhluk pembangkang. Makanya dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Setelah hari kiamat, iblis akan dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang berdosa. Karena itu, iblis berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan jin dan manusia agar menjadi penghuni neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekilas keterangan tentang bahwa manusia itu makhluk pilihan, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.